wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, bagaimana, masih semangat? Mana semangatmu? Ini semangatku. Baik, terima kasih semuanya. Walaupun kita barusan saja mengawali presentasi kita untuk melaksanakan kegiatan Agustusan, tetapi karena ini memang diharapkan tanggal 12 harus segera terselesaikan PMU ini, sehingga Ibu harus melakukan dengan segera, karena hari Sabtu nanti Ibu juga harus melakukan lokakarya di Bangkalan. Yang perlu kita bahas hari ini adalah tetap ya menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan kita, yang dimana kemarin karena kesibukan kita dengan MPLS kemarin selama 15 hari juga disusul dengan kegiatan-kegiatan Agustusan, kita masih belum sempat untuk merevisi dan menyusun kembali. Kalau menurut Bapak Ibu, apakah visi sekolah kita ini perlu untuk direvisi atau cukup seperti tahun kemarin, karena ini juga karena kita menggunakan kurikulum merdeka, jadi menurut Ibu masih cocok dengan sekolah kita. Mungkin silakan Bu Ismi bisa dibacakan visi sekolah kita pada tahun 2022-2023 kemarin. Untuk visi UPTDS dan Negeri Provinsi 1 Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan sesuai dengan yang didapatkan tahun kemarin Ibu ya, adalah mewujudkan peserta didik yang beriman sebagai generasi pembelajar sepanjang hayat, berkarakter, inovatif dan berprestasi dalam semangat Pancasila. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Apakah ini perlu direvisi atau cukup tetap menggunakan visi ini? Kalau menurut Bapak Ibu? Masuk itu semua, ada karakter. Iya, sudah semua ya, sudah include di dalamnya. Jadi menurut Ibu, visi sekolah kita tidak perlu kita rubah, karena ini sudah kemarin kita juga sudah menganalisanya sesuai dengan karakteristik sekolah beserta siswa kita dan juga orang tua siswa. Baik, kalau dirasa ini cukup, menurut Ibu tidak perlu kita revisi, tetapi yang perlu kita revisi kembali adalah bahwa tahun kemarin kita hanya melaksanakan kelas 1 dan kelas 4, iya kan? Nah, tahun ini kita sudah masuk di kelas 2 dan kelas 5. Berarti yang perlu direvisi itu adalah jadwal pelajarannya, terus ekstrakurikulernya, jadwal pelajarannya itu yang dimasukkan nanti juga kelas 2 dan kelas 5. Tetap ya kurikulum 13 tetap disertakan karena di kelas 3 dan kelas 6 masih menggunakan kurikulum 13. Sehingga yang perlu ditambah itu adalah jadwal pelajaran. Tentang P5 tidak perlu karena P5 tetap dengan menggunakan tema-tema yang ada. Dan juga yang perlu direvisi kembali ini kemungkinan besar adalah tentang modul yang disertakan pada tahun kemarin hanya kelas 1 dan kelas 4, tetapi tahun sekarang kelas 2 dan kelas 5. Alhamdulillah teman kita kemarin sudah melakukan pengimbasan, mengikuti pengimbasan walaupun sasarannya bukan di kelas 2 dan 5. Tetapi saya yakin karena semua sama, entah itu kelas 1 dan kelas 4, CP-nya meskipun tetap ya, fasenya juga sama. Kelas 2 CP-nya tetap sama dengan di kelas 1. Sedangkan yang kelas 5 itu beda, CP-nya kelas 5 fase C ya, 5 dan 6 fase C. Saya kira teknisnya itu semua sama, tinggal saja nanti Bu Matus dan Bu Kulsum selaku wali kelas Bu Duduk sama Pak Arif dan Pak Arif yang harus minta tanya, maksudnya itu tanya ke teman-teman yang di sekolah kita PKP khususnya untuk menganalisa CP bagaimana. Nah mungkin seperti itu. Mungkin ada pertanyaan sejauh ini teman-teman tentang penyusunan kos ini. Saya kira mungkin yang perlu direvisi hanya di situ saja karena semua yang tercantum di sini ini juga merupakan dari komponen kurikulum operasional sekolah yang selama ini kita kaji pada tahun kemarin, sehingga menurut Ibu tidak perlu untuk dirubah karena sudah sesuai dengan karakteristik yang sudah kita tentukan pada tahun kemarin. Mungkin ada pertanyaan sejauh ini, monggo. Yang perlu Ibu sampaikan lagi khususnya di kelas 3 dan kelas 6,
Meskipun kita tidak menggunakan, belum merambah ke kurikulum merdeka, ini khususnya belum sama Pak Nur ya, tetapi pembelajarannya sudah menggunakan berpusat pada siswa, yaitu bagaimana Bu berdiferensiasi. Nanti karena memang belum ada kesempatan untuk hadir kemarin di pembebasan di Paraan Gejek, tetapi Bapak Ibu karena kita punya tim PKP yang cukup luar biasa sekali di sini, monggo tanya bagaimana model pembelajaran atau sistem pelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi nanti ketika tahun depan Bapak Ibu kelas 3 dan kelas 6 sudah menginjak pada pembelajaran kurikulum 13 sudah mulai action, tidak lagi meraba-raba. Begitu juga dengan Pak Arif, karena Pak Arif juga baru, Pak Irul juga karena di agama ini kita juga sama, yaitu metode pembelajarannya menggunakan metode berpusat pada siswa Pak Irul ya, seperti itu. Ekstrakurikuler kita menurut Ibu tidak ada yang berubah tetap ya, tidak ada penambahan juga karena Ibu menginginkan ada penambahan di bidang digitalisasi, yaitu anak-anak ingin dikenalkan dengan TIK atau IT. Tetapi Ibu masih kesulitan sekali dengan dengan waktunya. Kapan yang harus Ibu kenalkan? Kita terbengkalai waktu-waktu kita, hari Sabtu ada karate, hari Jumat sore sudah ada tes matematika, terus hari Minggu ada ekstrakurikuler pramuka. Kemungkinan besar Pak Nur nanti kita akan ulang kembali. Mungkin kita harus masukkan di intra, walaupun bukan ekstra, masukkan di intra. Pak Wawan ya, kita punya tim ahli TIK, jadi anak-anak perlu sekali Pak untuk diperkenalkan walaupun hanya menghidupkan dasar-dasarnya saja. Karena memang harapan ke depan, anak-anak kita itu mengenal digitalisasi. Jadi mungkin bisa menggunakan Chromebook, perkenalannya mungkin misalnya kita pulang jam 12 lewat sekian, kita pulangnya lebih lebih awal, tetapi bukan pulang untuk yang ekstrakurikuler kelas tinggi misalnya ada kelas tambahan seperti itu ya, guru-gurunya bukan hanya Pak Wawan saja tapi semua action. Kita kan kelompoknya banyak ya, jadi dasar-dasarnya kita tentukan kepada siswa apa saja yang perlu diperkenalkan, lalu action. Tidak apa-apa setengah jam tapi berarti ya. Jadi itu peningkatan dari kualitas sekolah kita. Bagaimana Bapak Ibu? Cocok kira-kira atau setuju? Setuju Pak ya? Oke, berarti tidak menyita waktunya Bapak Ibu pulang. Ibu mau memanfaatkan jadwal pelajarannya sehingga mungkin kelas 4-5 karena sebentar lagi juga ANBK Pak, itu perlu sekali latihan-latihan ya, latihan-latihan pada siswa kita supaya siswa kita tidak canggung lagi, seperti itu. Juga Ibu harapkan kepada teman-teman ketika nanti di KBM setelah kegiatan ini kita akan lebih intens ya ke proses KBM-nya. Monggo dipersiapkan segala sesuatunya. Ibu juga menginginkan di kelas itu menumbuhkan sikap-sikap 6 dimensi profil Pancasila, itu bukan hanya ucapan tetapi tingkah laku. Misalnya ada teman Bapak Ibu melihat temannya meminjamkan pensil ke teman yang lain, itu kan namanya nilai kebaikan ya Bu ya. Nah, pohon kebaikan nanti kita buat misalnya namanya Mila. Mila dapat poin 1. Apa nilai itu kebaikannya? Secara tidak sengaja beliau meminjamkan pensilnya ke temannya. Nah, dengan seperti itu kalau kita sosialisasikan kepada siswa tiap hari, akhirnya sudah menjadi literasi kita pada akhirnya nanti. Bintang 1, 2 bintang boleh, pokoknya intinya pohon kebaikan itu harus tingkah laku anak-anak yang melakukan kebaikan itu. Mungkin ada pertanyaan lagi, monggo. Untuk posnya kemarin kan ini berdasarkan waktu pembuatan rapor dan PKM sifat yang kita 13 ternyata di posnya belum ada Bu. Pas sama untuk yang umur KKTP juga tidak ada. Iya, oke, berarti masih banyak yang perlu direvisi, nanti kita revisi ulang kembali ya. Karena berarti banyak yang perlu direvisi Bapak Ibu ya. Karena memang tahun pertama kita tidak akan pernah sempurna. Ketika kita tidak pernah mengkaji, kita tidak akan pernah tahu kelemahan-kelemahan kita bagaimana. Mungkin itu saja yang perlu Ibu sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu nantinya ketika menjalankan apapun yang menjadi
proses pembelajaran kita tidak lepas dari kurikulum yang sudah kita tentukan. Ini merupakan suatu kritis dari Bapak Ibu ya. Seandainya Bapak Ibu ini tidak pernah membolak-balik ini, mungkin tidak akan pernah tahu di mana letak kekurangannya. Setelah kita tahu dan paham, nanti Ibu bisa dikomunikasikan kembali. Mungkin itu saja yang boleh Ibu sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.